Terus saya merasa sangat tidak punya uang itu karena ketika buku saya banyak. Waktu itu ada 7 buku yang sudah diterbitkan. Waktu mau buku ke-8, saya kesulitan untuk membayar layout cover depan. Terus saya mikir, aku kan tahu kuliah nang seni rupa gambar ikip. Terus aku tak gambar sebenarnya bisa gambar luas. Akhirnya dari itu saya mulai gambar, mulai dari cover buku saya itu. Terus sampai sekarang saya diikutkan ke komunitas skate di jalan itu nulis. Saya masuk di situ. Ya tidak dari itu saya sudah ya dari itu saya merasa harus keluar gambar. Saya tiap hari bawa kertas ini. Ya, dan saya punya cara hidden sketching. Jadi di terminal itu ya, diam-diam tak itu tak gambar, tak kayak mbak ini mbak seneng. Tapi enggak tahu. Enggak tahu. Tapi suwe-suwe bojone ngerti. Waduh lewat. Ya, teman-teman semua, saya banyak belajar dari jenengan-jenengan semua yang lebih dari saya ilmunya maupun usianya. Saya jujur aja selama ini masih sulit untuk mengerem semangat saya, Mas. Semangat. Sampai pada suatu ketika saya tuh setiap ada pertemuan saya tuh tanya. Setiap takon ini masih bingung. Kok pertanyaannya mesti orang baik itu loh. Saya bilang, saya dulu itu dari wartawan telat. Karena apa? Karena dulu masuk di Surabaya itu langsung di des sama Pak Nabi. Jadi saya kurang ke lapangan itu loh. Jadi begitu saya lepas dari Cempaka, saya ke online. Bila online itu Mas Jenal Abidin itu ke lapangan terus, Mas. Belok kamera. Halo. Jadi Mas Jenal itu bilang, kamu harus keluar tuh artinya liputan luar. Dia running itu misalnya satu peristiwa ada 2 atau 3 berita. Oke, bisa saya. Sehingga waktu itu kalau dikum honornya itu loh, saya paling banyak di suarmega.com itu. Paling waktu itu? Iya, waktu itu tahun 2010. Sampai Merapi jeblok itu karena kantor tidak ada biaya untuk menugaskan saya berangkat sendiri. Liputan. Iya, liputan dari atas ojek. Ya, jadi Mas Jenderal Abidin itu kan bilang running itu tiap berapa menit itu ada berita itu, Mas. Sekarang sudah bukan cetak lagi. Nah, di atas ojek itu yang membawa saya dari puncak, bukan puncak sih, saya tinggi pakai dataran tinggi sampai Muntilan. Itu saya running. Suramega.com ini mengabarkan Merapi gini gitu. Ditulis sama yang di Semarang. Dan sejak itu saya tuh merasa bahwa saya kok menemukan dunia saya yang sebenarnya di lapangan gitu. Terus saya masih di online. Waktu itu ada demo Omnibus Law. Satu lagi nih, Mas. Gerobaknya saya parkir tahun biru 2002 bulan Agustus atau apa gitu. Saya bukan ikut demo, ikut liput, Mas. Saya itu pas itu ya. Saya video pakai HP. Saya dipiting sama polisi muda-muda itu. Apa gitu, Mas, dulu ya. Dipiting terus ada kepala saya dipukul dari belakang tuh polisi. Iya. Saya jatuh lagi ini digelandang dari ngerti Mas itu wartawan enggak? Aku bilang wartawan, terus kartu pers saya dicerobot, rusak kartu pers saya. Saya diulangi, situ sudah ngaku wartawan. Saya wartawan, tetap diambil. Kartu pers saya ditarik, rusak, HP saya dirampas. Coba, hapus. Biasa digelandang, dipindah ini dari pintu masuk sebelah kiri dekat SMA 1 itu digelandang sampai masuk ke ruangan DPRD. Di sana udah banyak mahasiswa dan umum yang gede semua.
Diurut kabeh. Iya dipukuli. Sampai saya ditaruh di depan. Situ sempat dipukul enggak? Jadi cuma di belakang itu, di piting. Terus saya bilang, Bapak ini tidak cinta NKRI ya? Maksud saya kemudian lah, saya wartawan, ya wartawan mana? Soal Amerika. Coba saya telepon Pak Kukrit. Telepon, silakan telepon aku. Padahal waktu itu aku sudah pensiun. Nah, telepon bingung aku. Tahun piro iki? Itu tahun 22. Oh, 2022. Heeh. Covid dong. Di piting, dipukul saya di piting sepuangan ini. Tapi saya sampai rumah saya nggak cerita ke anak saya, mesti anak saya malah. Sampai sekarang kamu itu akses kemana? Beritamu media bagaimana? Itu saya waktu itu diminta teman saya dari pimpinan redaksi, namanya Kanal 9. Pimpinan redaksi itu, dan selama 2 tahun saya nggak dibayar, akhirnya saya keluar. Saya cuma dimanfaatkan oleh Kanal 9 itu untuk mengakseskan ke Dewan Pers, untuk karena punya kartu ya. Verifikasi. Kartu saya kan kuning. Habis itu nggak dibayar, saya keluar. Lah itu saya lapor ke pimpinan di atasnya redaksi apa gitu. Saya cuma diketawain. Yaudah Pak Bambang pulang aja ke rumah. Mulung toy, bagi saya metu saya dari Kanal 9. Saya udah keluar dari suara Kanal itu udah pensiun. Nah terus saya pikir aku makin tua kok malah kalah kosong. Liputan gue tidak dipukuli di piting polisi gitu loh. Terus saya telepon ke tadi ada Mas Damar. Saya lapor ke Mas Damar yang dekat dengan polisi. Mas, ini aku di piloro polisi. Tapi mas diteruskan nang propam Pak. Saya pikir di propam itu kan berlanjut ya lapor ini. Padahal 2 bulan kemudian yang akan datang saya akan mantu anakku yang kedua. Anakku boleh-boleh waktu polisi. Aku ada persiapan untuk mantu kayak itu. Akhirnya saya lepas kasus itu. Tapi kalau saya diminta untuk melaporkan itu ke Dewan Pers, saya siap. Sepertinya Pak Bambang jadi ketua PBI itu. Oh, sudah lama jauh. Ini baru 22 tahun 2022 Mas baru Herman jadi raja. sudah lari. Zaman Covid ya. Benar. Iya. Jadi saya merasa bahwa setelah ini itu saya masih sangat semangat untuk menjadi wartawan lapangan dulu. Di mana-mana saya selalu bawa Tustel. enggak, saya nggak punya tugas. Kamera. Enggak, apa kayak kartu pas kuning itu mas. Iya. Kartu pas yang kuning itu saya bukan apa-apa. Cuman kalau pas ngadepi misalkan ke desa, ketemu lurah itu, kok dari wartawan mana saya bisa itu aja. Wartawan apa iki? Wartawan utama. Sama loh. Iya. Oh iya terus ya wis Terus yang menarik itu yang gambar itu loh. Nah, saya proses sedih we. jadi iki mau istiwa dramatis ya. Terus saya merasa sangat tidak punya uang itu karena ketika buku saya banyak. Waktu itu ada 7 buku yang sudah diterbitkan. Waktu mau buku ke-8 saya kesulitan untuk membayar layout cover depan. Terus saya mikir aku dengan tahu kuliah nang seni rupa gambar ikip. Terus aku tak gambar sebenarnya bisa gambar luas. Akhirnya dari itu saya mulai dari cover buku saya itu. Terus sampai sekarang saya diikutkan ke komunitas skate di jalan itu tulis. Saya masuk di situ. Ya tidak dari itu saya sudah dari itu saya merasa harus keluar gambar. Saya tiap hari bawa kertas ini. Ya, dan saya punya cara hidden sketching. Jadi di terminal itu ya, diam-diam tak gambar, tak kayak Mbak ini Mbak. Senang. Tapi enggak tahu. Enggak tahu. Tapi suwe-suwe bojone ngerti. Waduh lewat. Banyak untung radiantum ya. Ya makanya itu. Kenapa ora digedeng? Kenapa bemo wis ora orang. Ora ngerti. Mergo aku duduk aku mikir niku wis seneng wedok ki mau. Jadi yang seneng bukannya dilukis, yang lukis. Ya terus. Ya wis dah. Terus sampai sekarang saya masih ya mudah-mudahan itu. Dan ketika itu saya tahun 2022 gerobak saya kan ketimpa di depan Mas Bambang. Piye Mas mobilnya? Rupanya jeneng waktu itu ya. Mas terus dimuat sama Mas ini viral. Ya sejak itu saya nggak mau nyetir lagi. Enggak, terus kok gambar ini jadi profesi baru itu ya? Ya karena itu apa menghidupi?
punya tidak menghidupi 100% ya, tapi karena saya Hobi. tidak bisa bayar layout man untuk cover depan saya buku saya. Akhirnya tak gambar diri. Iya. Nah sampai sekarang tak gambar diri. Sekarang ini menghasilkan enggak gambar ini? Masih menghasilkan. Kalau kita ngecite tapi ono. Dana masuk. Ono. Akadi benggo tulisan. Kayak tulisan saya.